Halo teman-teman angler di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Tempatnya berbagi ilmu dan tips mancing terbaik. Saya Mimin, si pemancing keliling yang selalu siap membongkar rahasia spot dan umpan jitu. Hari ini kita akan bedah tuntas prospek mancing di hari Selasa, tanggal 18 November 2025. Catat baik-baik, karena hari ini menjanjikan sesuatu yang unik, gabungan tantangan dan peluang yang bisa bikin sensasi strike tak terlupakan. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena ada trik khusus yang hanya akan saya bagikan di video ini. Untuk teman-teman yang sudah gatal ingin merasakan tarikan, saya punya kabar gembira dan juga sedikit peringatan. Kondisi cuaca yang tidak menentu justru bisa jadi berkah bagi beberapa spesies ikan petarung. Jadi, mari kita siapkan mental dan perlengkapan kita. Prediksi untuk jenis ikan dan taktik jitu. Pertama, mari kita bicara tentang si cantik nu kakap merah. Dengan kondisi air yang mungkin sedikit keruh karena intensitas hujan yang meningkat, kakap merah cenderung lebih berani menjelajah mencari mangsa. Menurut pengalaman saya, cari mereka di sekitar struktur karang yang dangkal hingga menengah, sekitar kedalaman 3-7 meter. Gunakan teknik dasaran, bottom fishing, dengan umpan hidup seperti udang kecil atau potongan ikan. Jika cuaca memungkinkan, coba juga casting dengan minnow lure berwarna cerah atau jigging perlahan di dekat terumbu karang. Pagi hari, sebelum hujan deras, atau sore hari setelah hujan reda bisa jadi waktu terbaik. Selanjutnya, ada jagoan air tawar, si ikan gabus. Dengan musim hujan yang memuncak, rawa-rawa dan anak sungai yang terhubung dengan badan air utama akan menjadi surga bagi gabus. Air yang meluap dan sedikit keruh membawa banyak serangga dan mangsa kecil. Cari mereka di area yang ditumbuhi vegetasi air seperti eceng gondok atau semak-semak di pinggir sungai. Umpan terbaik, frog lure, umpan katak tiruan, atau soft plastik dengan teknik casting. Lempar dekat vegetasi dan bersiaplah untuk strike agresif mereka. Tidak ketinggalan, si pelari cepat, ikan tenggiri. Meskipun cuaca tidak stabil, perairan hangat Indonesia tetap menjadi habitat mereka. Perhatikan area muara sungai atau spot pertemuan arus di perairan lepas pantai, di mana bait fish, ikan umpan, mungkin berkumpul karena arus. Teknik trolling dengan umpan ikan kecil atau spoon lure bisa sangat efektif. Mereka adalah predator visual, jadi umpan yang bergerak cepat dan berkilau akan menarik perhatian mereka. Namun, karena potensi angin kencang, pastikan perahu dan perlengkapan Anda aman. Terakhir, si monster sungai. Ikan lele. Lele sangat aktif di air keruh dan kaya oksigen setelah hujan deras. Fokuskan pencarian di lubuk-lubuk sungai yang tenang, area bawah jembatan, atau kolam-kolam pancing yang terhubung dengan aliran air alami. Umpan alami seperti cacing tanah, usus ayam, atau pelet amis adalah pilihan terbaik. Teknik dasaran, bottom fishing, dengan pemberat ringan akan sangat mempan. Lele sangat responsif terhadap bau, jadi umpan yang beraroma kuat akan jadi magnet. Analisis kondisi memancing hari ini. Mari kita bedah kondisi secara ilmiah, teman-teman. Untuk hari Selasa, 18 November 2025, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan siaga hujan. Ini berarti ada potensi peningkatan curah hujan yang signifikan dan bahkan cuaca ekstrim. Suhu udara diperkirakan akan berada di rentang yang cukup hangat, antara 26 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan akan sangat tinggi, di kisaran 81 hingga 94%. Potensi hujan deras disertai petir dan angin kencang mencapai 75% di siang hari dan sekitar 20% di malam hari. Angin akan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan sekitar 11,1 km per jam, namun bisa menguat saat hujan lebat. Perubahan tekanan atmosfer yang tidak stabil ini karena pengaruh monsun Asia bisa membuat ikan sedikit galau, tapi juga bisa memicu nafsu makan predator sesaat sebelum atau selama perubahan cuaca. Temperatur air di perairan pesisir Indonesia cenderung hangat, rata-rata sekitar 30 derajat Celcius. Namun, curah hujan yang tinggi bisa menyebabkan fluktuasi lokal, terutama di muara sungai dan perairan dangkal, membuat air sedikit lebih dingin atau lebih keruh.
Kondisi ini seringkali menguntungkan bagi ikan air tawar dan beberapa ikan laut yang mencari makan di area transisi. Untuk fase bulan, di tanggal 18 November 2025, kita berada di fase bulan sabit tua atau waning crescent dengan iluminasi hanya sekitar 2 hingga 4%. Ini berarti kita sangat dekat dengan bulan baru yang akan tiba pada tanggal 20 November. Menurut kepercayaan banyak pemancing, fase bulan sabit tua yang gelap ini sering dikaitkan dengan aktivitas ikan yang cenderung rendah di siang hari, karena ikan mungkin lebih aktif mencari makan di malam hari yang gelap gulita. Namun, jangan berkecil hati. Ini justru bisa jadi peluang emas saat fajar menyingsing atau senja tiba, di mana ikan akan lebih berani keluar mencari makan karena minimnya cahaya. Secara keseluruhan, aktivitas ikan di sebagian besar wilayah Indonesia pada tanggal 18 November 2025 dapat saya katakan cukup menantang dan kaprisni. Kondisi cuaca yang tidak menentu, dengan potensi hujan lebat dan angin kencang, serta fase bulan sabit tua yang mendekati bulan baru, membuat ikan cenderung selektif. Namun, bagi pemancing yang cerdas dan berani beradaptasi, periode singkat sebelum hujan atau saat hujan reda bisa menawarkan jeda di mana ikan predator akan sangat agresif. Fokus pada perubahan tekanan barometrik dan manfaatkan kondisi air yang keruh untuk menyergap ikan. Nah teman-teman, itu dia ramalan mancing kita untuk 18 November 2025. Ingat, alam itu penuh kejutan, jadi jangan pernah menyerah. Siapkan peralatan, pilih spot yang tepat, dan nikmati setiap momen di air. Selamat memancing teman-teman. Semoga joran kalian melengkung dan reel kalian menjerit. Jangan lupa nih khwosta ni ceshui. Itu ungkapan keberuntungan dari saya. Artinya semoga tidak ada ekor dan tidak ada sisik, biar ikannya banyak. Jika kalian suka dengan video ini, jangan pelit jempol ke atas dan pastikan sudah tekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan sekarang saya ingin tahu, umpan apa yang paling jitu menurut pengalaman kalian di musim hujan? Bagikan cerita dan tips kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya, salam satu joran.